Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu bahagia ya, selalu sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, kelompok 7 akan menyampaikan materi presentasi bertema manajemen kas. Yang pertama, pengertian kas. Kas itu dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi ada uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di perusahaan, cash in hand, atau yang ada di bank. Nah, tujuan manajemen kas itu meliputi dua hal. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua ada earning. Pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk membawakan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Nah, sumber kas itu ada seluruh bagian. Yang pertama ada unsur penjualan tunai dan unsur terima utang, ada penjualan aktiva tetap, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, ada pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank dan lain-lain. Ada penerimaan di luar usaha perusahaan dan adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Motif manajemen kas itu ada terbagi dalam 4 hal. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik dan lain sebagainya. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, ada motif spekulasi. Itu kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga. Yang keempat, ada motif compensating balance. Motif ini berhubungan dengan keterpaksaan perusahaan dalam menjamin uang di sebuah bank. Ada perencanaan kas. Aspek pertama dalam perencanaan kas yaitu penyusunan anggaran. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas dan kegiatan menghemat kas, atau membuat proyek cash flow, cash outflow, dan balance. Agar tujuan itu tadi tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas, misal kas dari operasi rutin, investasi, dari pemilik, dan lain-lain. Yang kedua, ada menentukan rencana penggunaan kas, misal pembayaran dividen, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Faktor penyebab bertambahnya kas. Ada 6 faktor penyebabnya. Yang pertama, yaitu investasi yang dikeluarkan oleh pemilik saham. Yang kedua, yaitu hutang yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga, yaitu piutang. Yang keempat, penyusutan. Yang kelima, yaitu penjualan kas. Dan yang keenam, yaitu penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya yaitu faktor penyebab berkurangnya kas. Faktor ini ada 6. Yang pertama yaitu buyback saham. Yang kedua yaitu pemenuhan kewajiban seperti harga dan bunga. Yang ketiga yaitu kebutuhan operasional. Yang keempat yaitu pembelian aktiva tetap. Yang kelima yaitu pembiayaan dividen. Dan yang keenam yaitu pembiayaan hutang perdagangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Ada 4 faktor. Yang pertama, perseimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, yaitu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, yaitu adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Yang keempat, yaitu penganggaran kas. Selanjutnya yaitu ada 7 penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua yaitu pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga yaitu
mendatang. Yang ketiga yaitu safety cash balance, yaitu pada manajemen kas, manajer keuangan akan mengesahkan aliran kas yang tertib dan teratur. Saya Rika akan melanjutkan presentasi kedua rekan saya. Manfaat pokok jumlah kas yang memadai diantaranya yaitu dapat manfaatkan potongan harga dalam pembelian barang seperti secara perdagangan 2/10/30. Selanjutnya dalam analisis kredit current ratio atau aksesorius rasio merupakan tolak ukur yang pokok di mana perusahaan akan lebih dipercaya oleh bank atau lembaga perkreditan lainnya. Selanjutnya untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu untuk menanggulangi keadaan darurat seperti memogok kas, serangan dari pesaing melalui program kampanye pemasaran. Selanjutnya yaitu safety level of cash balance, yaitu saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal atau periode puncak. Periode puncak di sini yang dimaksud yaitu di mana kebutuhan akan kas memuncak. Adapun rumus dari safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Di sini ada contoh kas minimum, yaitu perusahaan Wijaya menetapkan bahwa safety of cash balance harus cukup untuk menutup pengeluaran 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata per hari itu Rp500.000. Maka safety of cash balance dapat dihitung dengan jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata pengeluaran per hari. 7 kali 500.000 yaitu Rp3.500.000. Selanjutnya menentukan saldo kas optimal. Total biaya produksi transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi, di mana biaya total sama dengan biaya simpan plus biaya transaksi. Di sini ada 2 rumus, yaitu TC dan C, di mana kita mencari TC yaitu dalam kurung C/2 kali I plus dalam kurung T per C kali B. Dan ketika kita mencari C, rumus yang digunakan yaitu 2 kali B kali T bagi I/2. Adapun keterangannya, C merupakan saldo kas optimal yang akan kita cari, I merupakan tingkat bunga, T merupakan total kebutuhan kas dalam satu periode, dan D merupakan biaya orientasi. Di sini ada contoh kebutuhan kas selama 1 bulan perusahaan yaitu 20 juta, memperoleh kas dengan menjual saldo harga. Jadi kebutuhan kas yang bisa kita sebut dengan T yaitu 20 juta. Biaya transaksi perolehan kas yaitu 10.000 atau bisa disebut dengan P. Dan tingkat bunga 18% per tahun atau 1,5% per bulan kita sebut dengan I. Jadi kita menghitung saldo kas optimal C 2 kali B kali T bagi I/2. Kita masukkan 2 kali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015/2. Hasilnya yaitu Rp5.163.978. Jadi setelah kita mengetahui C atau saldo kas optimal, kita bisa mencari TC dengan rumus C/2 kali I plus T per C kali B, di mana Rp5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015 plus 20 juta dibagi Rp5.163.978 dikali 10.000. Jadi